Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Taufik. Saya dari MN23K. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis toko skincare Gloraxen dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Uus Muhammad Darul Fadli, IRSEMM. Selanjutnya ada latar belakang dari toko skincare Gloraxen, yakni perawatan kulit menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda di Indonesia, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kesehatan kulit serta pengaruh media sosial dan influencer. Konsumen semakin kritis dalam memilih skincare yang aman, halal, dan berkualitas. Gloraxen hadir sebagai toko skincare serba ada yang menyediakan produk lengkap dari skincare dasar hingga premium, disertai layanan konsultasi gratis agar konsumen ini dapat memilih produk sesuai jenis kulitnya. Konsep One Stop Skincare Store ini merupakan dukungan penjualan daring, online, dan luring offline, serta fokus pada keamanan produk dan bahan alami yang menjadikan Gloraxen ini relevan dengan perkembangan industri skincare nasional yang terus bertumbuh. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, mencari keuntungan dari penjualan produk skincare yang diminati pasar, lalu mengembangkan pasar melalui pembukaan cabang dan platform online, lalu meningkatkan brand awareness skincare lokal, dan memberikan layanan konsultasi untuk membantu konsumen memilih produk sesuai kebutuhan kulit. Lalu manfaat bagi mahasiswa, yang pertama menambah pengalaman penyusunan proposal bisnis, melatih problem solving dan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kewawasan industri skincare. Lalu bagi dunia atau usaha masyarakat bagi dunia usaha atau masyarakat, yang pertama menjadi inspirasi usaha retail skincare, kedua menghasilkan ide bisnis yang dapat dikembangkan, ketiga mendukung kewirausahaan lokal dan nasional. Di sini ada SKUP kajian, yakni yang pertama lokal, Karawang dan sekitarnya sebagai pusat operasional dan lokasi toko fisik, yakni dengan fokus penjualan langsung untuk konsumen perkotaan dan suburban. Untuk nasional, perluasan pasar melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop dengan integrasi penjualan offline dan online untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Sasaran pasar Gloraxen ini adalah yang pertama ada remaja umur 15-20 tahun yang dimana produk basic yang ringan, aman, dan terjangkau. Untuk dewasa muda umur 21-35 tahun, yakni produk dengan fungsi lebih kompleks dan bahan berkualitas. Untuk wanita usia produktif 25-45 tahun, yakni produk anti-aging dan brightening premium disertai konsultasi. Untuk pria umur 18-35 tahun, yakni skincare khusus pria yang praktis dan tidak lengket. Untuk umum, konsumen kelas menengah ke atas yang peduli bahan alami, produk halal, dan keberlanjutan lingkungan melalui toko fisik dan platform daring atau online. Nah, modal awal kami yakni 8 miliar rupiah. Nah, di sini ada kajian aspek hukum, identitas perusahaan, nama usaha Gloraxen, nama perusahaan PT Duta Raksen Indra Jaya, bentuk badan usaha kami adalah PT Perseroan Terbatas atau PT. Alamat dan lokasi usaha yakni Galuh Mas Raya nomor 153 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat 41361. Bidang usaha yakni perdagangan produk perawatan kulit, yakni retail modern produk-produk skincare. Di sini ada logo usaha. Logo Gloraxen ini mempresentasikan kecantikan alami dengan pendekatan ilmiah dan berkelanjutan. Nama, warna, dan elemen visualnya menegaskan kesan kulit sehat, bercahaya, profesional, segar, alami, elegan, serta komitmen pada hidrasi, inovasi, dan kepedulian lingkungan dalam perawatan kulit yang modern, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya logo perusahaan. Logo PT Duta Raksen Indra Jaya mencerminkan harmoni manusia, teknologi, dan alam melalui simbol kepala manusia, daun, dan tetesan air. Warna serta tipografi modern menegaskan profesionalisme, inovasi, tanggung jawab, dan visi perusahaan yang berorientasi pada kemajuan teknologi serta pelestarian lingkungan. Berikutnya, struktur organisasi dan kepemilikan. Di sini ada direktur utama atau pemilik, yakni saya sendiri, Azhar Taufik. Lalu manajer operasional Samuel Sobrianto, manajer keuangan dan administrasi ada Rika Sumanto, manajer marketing digital dan omnichannel yakni ada Miska Damayanti dan Zahra Herunisa, staf R&D ada Indriani Aprilia, Sarah Sapitri, Gistri Renjani. Lalu staf penjualan dan pelayanan, beauty advisor dan konsultan ada Risa Sudirman dan Bina Risnawati. Lalu staf gedung warehouse staff yakni ada warehouse staff yakni ada Muslihat dan Alfarezi Muzaki. Di sini
Sejarah, visi, dan misinya. Untuk sejarah perusahaan, PT Duta Raksen Indrajaya ini didirikan pada 20 Oktober 2026 di Karawang dan mulai beroperasi pada 1 November 2026 sebagai retail kecantikan. Glow Raksen ini hadir dengan konsep one-stop skincare store yang menyediakan produk legal dan layanan konsultasi offline dan online untuk menjawab tingginya permintaan skincare serta maraknya produk ilegal yang didukung pertumbuhan industri dan tren omnichannel. Glow Raksen memiliki potensi berkembang di pasar nasional gitu. Untuk visi, nah ini visinya yakni menjadi perusahaan retail skincare dan wellness terdepan di Indonesia pada tahun 2030 yang dikenal karena otoritas edukasi, integritas produk yakni BPOM dan halal, dan inovasi pengalaman belanja omnichannel. Untuk misi yang pertama ada edukasi dan konsultasi yakni secara konsisten memberikan edukasi produk dan konsultasi kulit gratis secara personal oleh staff yang tersertifikasi. Lalu yang kedua ada integrasi omnichannel yakni mengembangkan platform digital yang terintegrasi penuh dengan toko fisik untuk kemudahan pelanggan dimanapun. Yang ketiga kemitraan strategis yakni membangun kemitraan eksklusif dengan brand-brand lokal terbaik yang berkomitmen pada kualitas dan sertifikasi legal. Nah di sini ada kontak dan informasi legalitas awal yakni bisa dilihat ya nama perusahaan, nomor telepon, nomor WhatsApp, email, situs web atau media sosial, dan di sini ada NPWP juga. Nah, next ada aspek legal hukum. Di sini dokumen legalitasnya sudah lengkap ya, ada akte pendirian usaha, SK pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha atau ENIB, SIUP, surat izin usaha perdagangan makro, NPWP, nomor pokok wajib pajak, lalu TDP, tanda daftar perusahaan, izin lokal dan izin lingkungan atau AMDAL ya gitu. Lalu sertifikat tanah atau hak sewa lokasi usaha, perjanjian kerja, kontrak dan MOU, lalu perlindungan kekayaan intelektual, izin BPOM, izin edar produk, sertifikat halal dan sertifikat ISO. Ini udah lengkap semua ya, keterangannya pun sudah. Nah lalu di sini ada pemilik modal dan saham. Pemilik yakni saya sendiri Azhar mendapat saham 40%, Nyonya Rika 35% dan Tuan Samsul 25%. Untuk modal dasar ini rencana jangka panjang, modal dasarnya tadi 8 miliar. Lalu modal ditempatkannya, modal rencana jangka pendek 6 miliar. Modal di setornya yaitu modal untuk pelaksanaan usaha 6 miliar. Jadi modal dasar 8 miliar, modal di setor 6 miliar, modal ditempatkan 6 miliar, dan jumlah sahamnya itu 100 lembar. Berarti harga per sahamnya adalah 8 miliar dibagi 80 lembar, 100 ribu per lembar. Jadi saya sendiri 40 lembar dapat 4 miliar ya, 4 miliar. Lalu Tuan Samsul 24 lembar dapat 2,4 miliar. Dan Nyonya Rika 1,6 miliar. Di sini ada analisis aspek legal usaha PT Duta Raksen ya. Di sini dokumen legalitasnya sudah lengkap, status kepemilikan sudah lengkap, instansi atau penerbit juga udah lengkap ya. Resikonya juga jika tidak dimiliki ini sudah lengkap ya. Nah, nih sertifikat ISO, izin BPOM ini sudah lengkap semuanya. Struktur kepemilikan dan modal saham dimiliki ya. Saya Azhar, Samuel dan Rika. Total 100 lembar per saham. Ya. Lalu ada pemasaran dan aspek pasar. Di sini analisis aspek pasar dan peluang bisnis produk skincare PT Duta Raksen Indrajaya. Nah, di wilayah Karawang. Hasil riset aspek pasar di sini. Di sini ada aspek pasarnya, ada produk, konsumen, permintaan, pesaing, unggulan, peluang dan strategi. Nah, kita mulai dari produk dulu. Untuk produk, urayanya ya, produk skincare dan kosmetik halal dari berbagai merek lokal dan impor dilengkapi layanan konsultasi kecantikan gratis. Untuk konsumen, remaja, dewasa muda, dan wanita produktif di wilayah Karawang yang rutin menggunakan skincare. Untuk permintaan, meningkat setiap tahun seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit dan keamanan produk. Untuk pesaing, toko kosmetik besar seperti Sociola, Guardian, dan Wesson, serta toko lokal skala kecil. Keunggulan, konsep one-stop skincare store ini dengan layanan edukatif dan personal, produk bersertifikat, halal, dan BPOM. Untuk peluang, tren skincare ini halal dan natural, pertumbuhan e-commerce, serta kesadaran konsumen terhadap keaslian produk. Untuk strategi, tren skincare halal dan natural, pertumbuhan e-commerce, serta kesadaran konsumen terhadap keaslian produk. Sama ya. Next, di sini analisis
Peluang pasar berdasarkan tren dan faktor eksternal. Di sini ada faktor pendukung dan penjelasannya. Untuk faktor pendukung dulu. Di sini ada tren gaya hidup dan kesadaran perawatan diri. Nah, penjelasannya yakni konsumen baik pria maupun wanita semakin sadar pentingnya perawatan kulit dan memilih produk aman serta halal. Pertumbuhan industri skincare nasional. Di sini penjelasannya, data menunjukkan industri konsumen Indonesia tumbuh 6-8% per tahun dengan dominasi produk skincare lokal yang makin diminati ya. Lalu digitalisasi dan e-commerce. Di sini platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memudahkan promosi dan distribusi produk skincare Gloraction ini. Lalu ada dukungan pemerintah terhadap UMKM kosmetik. Nah, pemerintah mendorong UMKM untuk bersertifikasi halal dan BPOM serta menyediakan pelatihan dan digital marketing. Lalu ada segmentasi pasar yang luas. Ini target pasar mencakup mahasiswa, pekerja, ibu muda, dan masyarakat urban usia 17-45 tahun di wilayah Karawang dan sekitarnya. Lalu kecenderungan produk halal dan aman, faktor pendukungnya. Yakni penjelasannya, tren skincare halal menjadi daya tarik utama di tengah meningkatnya kesadaran konsumen muslim akan kehalalan produk ini gitu. Berikut ada proyeksi penjualan 5 tahun ke depan ya. Di sini pada tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 pada penjualan botol per botol ya. Pada tahun 2026 ini 36.000 produk. Pada tahun 2027 43.000 produk. Pada tahun 2028 51 produk. Pada tahun 2029 62 produk. Pada tahun 2030 ini 74.000 produk. Potensi atau penghasilan yang dihasilkan pendapatannya ya gitu. Potensi rupiah pada tahun 2026 ini 3,6 miliar. Pada tahun 2027 ini 4,3 miliar. Pada tahun 2028 5,1 miliar. Pada tahun 2029 6,2 miliar. Pada tahun 2030 7,4 miliar. Pertumbuhan 100% pada tahun 2027 20% sampai 2030 20%. Kenapa? Karena keterangannya nih pada tahun awal pembukaan, karena kan pada tahun awal pembukaan itu dan pengenalan merek, jadi nggak 20% gitu. Lalu pada tahun 2027 promosi digital dan loyalitas pelanggan meningkat. Pada tahun 2028 ekspansi pasar online dan kolaborasi brand lokal. Pada tahun 2029 meningkatnya pelanggan tetap dan penjualan musiman. Pada tahun 2030 posisi pasar kuat dan potensi ekspansi cabang baru. Berikut analisis aspek segmentasi targeting positioning-nya dan 4P gitu. Di sini ada aspeknya, ada segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Jadi berdasarkan demografis, pasar Gloraction ini mencakup remaja hingga wanita dewasa usia 17-45 tahun, terutama mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu muda di wilayah perkotaan. Berdasarkan geografis, fokus utama ini berada di Kabupaten Karawang dan sekitarnya gitu, dengan ekspansi ke pasar digital ke nasional gitu. Berdasarkan psikografis menyebar konsumen yang peduli akan kecantikan, kesehatan kulit serta kehalalan, keamanan produk gitu. Berdasarkan perilaku, segmentasi difokuskan pada pengguna skincare pemula hingga pelanggan rutin yang mencari produk halal dan layanan konsultasi personal. Di sini target pasar juga sama. Konsumen utama Gloraction adalah wanita usia produktif yang dijelaskan tadi. Dan yang penting skincare aman dan bersertifikat halal gitu. Gloraction juga menargetkan komunitas kampus, pekerja urban, dan pelanggan digital e-commerce yang aktif berbelanja online. Untuk positioning, Gloraction memposisikan diri sebagai penyedia skincare yang terpercaya gitu, dengan konsep halal, subjektif gitu. Ya, konsep halal edukatif dan konsultatif gitu. Jadi berbeda dari pesaing besar seperti Watson, Guardian, dan Sociola yang berfokus pada skala besar tanpa pendekatan personal gitu. Jadi fokus utama Gloraction adalah memberikan pengalaman belanja yang aman, informatif, dan membangun kepercayaan di jangka panjang gitu. Nah, di sini ada strategi marketing atau mix 4P, yakni ada produk, price, place, dan promotion. Di sini produk skincare-nya ya halal, bersertifikasi BPOM dengan konsep one stop skincare store ini yang menyediakan berbagai merek lokal dan impor, mencakup perawatan kulit dasar, kosmetik dekoratif, serta self care untuk pria dan wanita yang dilengkapi layanan konsultasi kecantikan gratis dan edukatif produk. Ya, lalu strategi harganya penetrasinya 30.000 sampai 200.000 untuk segmen menengah dengan margin 30 sampai 35%, diskon 10%, pelanggan baru, dan program Glow Points.
Untuk place distribusi, sistem distribusinya ini melalui toko fisik di Jalan Galuh Mas Raya nomor 153, ya, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, dan platform digital Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop yang didukung kemitraan dengan reseller lokal dan beauty influencer daerah gitu ya. Nah, lalu promotion. Strategi promosi ini menggunakan digital marketing dengan konten edukatif di Instagram, TikTok, dan Facebook AdSense yang didukung partisipasi dalam beauty expo dan kegiatan UMKM, serta program buy two get one, voucher belanja, dan kampanye Glow with dalam hashtag Glow with Confidence. Nextnya ada analisis persaingan dan paksa pasar ya. Di sini pesaingnya ya Sosiola, Wedson, Guardian, toko lokal Karawang. Di sini untuk produk ya skincare dan kosmetik berbagai merek ya untuk Sosiola. Untuk Wedson skincare dan kosmetik lokal impor, Guardian kecantikan dan perawatan tubuh. Kalau toko lokal Karawang biasa skincare dan kosmetik campuran. Untuk harga Sosiola ini 100.000 sampai 500.000, Wedson 50.000 sampai 400.000, Guardian 40.000 sampai 350.000, dan toko lokal Karawang biasa 30.000 sampai 200.000. Nah, kelebihan Sosiola ini brand besar, sistem online kuat, banyak promo. Untuk Wedson jaringan luas, lokasi strategis, merek populer. Untuk cabang, reputasi tinggi, sering promo. Nah, toko lokal Karawang ini dekat dengan pelanggan, harga kompetitif. Kelemahannya yaitu untuk Sosiola tidak berfokus pada edukasi dan konsultasi personal. Untuk Wedson, produk tidak semua bersertifikat halal. Untuk Guardian, pelayanan bersifat umum dan tidak edukatif. Lalu, toko lokasi Karawang ini promosi digital minim, tampilan toko belum modern. Nah, di sini ada pangsa pasar ya, market share proyeksi. Di sini ada peluang pasarnya dari potensi pasar dulu. Di sini pada tahun 2026 12,5 miliar. Pada tahun 2027, 2028, 2029, 2030 itu naik kan. Jadi 15 miliar, 17,5 miliar, 20 miliar, 22,5 miliar. Sama seperti Sosiola ini. Pada tahun 2026 4,4 miliar. Lalu 2027 naik menjadi 5,25 miliar. 2028 6,1 miliar dan 2029 7 miliar. 2030 7,9 miliar. Jadi setiap tahunnya peluang pasarnya naik gitu. Next, ini ada analisis pastel ya, aspek pastel, analisis kondisi politik. Jadi faktor politiknya itu di sini ada komponen ada pastel itu political, economic, social, technological, dan environmental atau lingkungan, dan legal ya. Jadi pastel itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Di sini komponen utamanya sih ada ya, yang pertama political ya, kebijakan pemerintah dan stabilitas peraturan industri gitu. Ya, data yang diperlukan pemerintah, pertumbuhan kosmetik mendukung industri, Kemenperin, BPOM, BPJP, HE lokal itu melalui sertifikasi halal, izin BPOM, dan intensif UMKM kosmetika. Jadi sumber datanya ya Kemenperin, BPOM, BPJPH. Ini ya analisis kondisi politik, aspek pastel ya gitu ya, political dan lainnya. Ya. Next, di sini ada survei data gitu, studi pustaka pastel ya. Di sini faktornya itu aspek political untuk uraian kondisi nyata atau data tren hasil risetnya ini. Dukungan kebijakan UMKM dan sertifikasi halal BPOM dan perizinan berbasis risiko yaitu OSS atau NIB untuk retail kosmetik. Dampak terhadap bisnisnya ya positif skor 5. Nah, di sini yang pentingnya itu skornya ya. Jadi di sini faktor aspek political ini atau P ya, di kita ini dengan huruf ini vokal P. Jadi aspek political V-nya itu positif skornya itu 5, untuk ekonomiknya itu positif skornya 5, untuk aspek social culture, sosial, positif skornya 4, untuk aspek technological, positif modernnya itu skornya 3. Lalu aspek environmental ya ini positif skornya itu 4, dan aspek legalnya itu positif skornya 5 gitu.
Untuk interpretasi dan uraian kondisi nyata bisa dilihat ya di sini ya. Ya. Selanjutnya ada diagram hubungan pastel dan peluang bisnis yang akan dijalankan. Nah, di sini udah ibaratnya ini tuh diagram singkatnya ya gitu. Di sini ada political, yaitu dukungan UMKM kosmetik halal, kemudahan izin OSS, lalu untuk ekonomik ada pertumbuhan ekonomi 5,1% dan pasar kosmetiknya 90 triliun. Social culture-nya ini gaya hidup modern dan mayoritas usia produktif. Lalu untuk teknologi di sini ada marketplace dan sosial media aktif, akses internet cepat, untuk environment atau lingkungan gitu, kemasan ramah lingkungan, UKL atau UPL terpenuhi. Untuk cloud ini izin lengkap, NIP, SUP, BPOM, dan regulasi izin mudah. Semuanya ini adalah peluang usaha Glorexen ya. Lalu selanjutnya ada analisis dan sintesis pastel. Yang selanjutnya ini kekuatan eksternal utamanya ya. Untuk kekuatan eksternal utama pertama di sini ada pertumbuhan ekonomi Karawang 5,11% serta perkembangan industri dan hunian gitu. Di Teluk Jambe ini membuka peluang penjualan skincare halal. Lalu dukungan regulasi pemerintah melalui OSS serta sertifikasi halal atau BPOM yang mempermudah legalitas dan operasional usaha. Lalu lingkungan sosial modern dengan dominasi usia muda yang sadar penampilan mendukung konsep toko skincare ini edukatif. Lalu tantangan eksternalnya yakni yang pertama persaingan ketat dengan merek besar dan toko kosmetik modern seperti tadi Sociola, Watsons, dan Guardian. Yang kedua perlunya peningkatan teknologi digital khususnya integrasi stok dan pemasaran omnichannel. Lalu kewajiban memenuhi standar lingkungan termasuk kemasan ramah lingkungan dan dokumen UKL-UPL ya. Next. Nah, di sini analisis matriks evaluasi pastelnya ya di sini. Nah, di sini nilai dampaknya untuk di sini ada terbagi menjadi tabel ya, ada faktor, nilai dampak, bobot, dan skor tertimbang ya. Untuk politik yakni nilai dampaknya 1-55, bobotnya 15%, skor tertimbangnya 0,75%. Ekonomi nilai dampaknya 5, bobotnya 20%, skor tertimbangnya 1,00. Sosial nilai dampaknya 4, bobotnya 15% dan skor tertimbangnya yakni 0,60. Teknologi nilai dampaknya 3, bobotnya 15%, skor tertimbangnya 0,5. Lingkungan nilai dampaknya 4, bobotnya 20% dan skor tertimbangnya 0,80%. Oke, sorry. Untuk legal di sini nilai dampaknya 5, bobotnya 15%, skor tertimbangnya yakni 0,75. Jadi total skor keseluruhannya nilai dampak yakni 26, bobotnya 100% dan skor tertimbangnya 4,35/5. Jadi bobot ini menunjukkan tingkat pengaruh atau kepentingan faktor eksternal terhadap kelayakan usaha Glorexen. Next di sini ada aspek teknis dan produksi ya, pemilihan lokasi dan layout. 3 lokasi alternatif kami di sini ada Rengas Dengklok, Cikampek, dan Teluk Jambe Timur. Untuk metode analisisnya di sini ada metode scoring, metode titik impas atau impas lokasi ya, break even point location, dan metode pusat gravitasi. Dimulai dari metode 1 ya, faktor rating method. Di sini tuh faktor penilaiannya ada kedekatan dengan pasar, aspek akses transportasi, biaya sewa tanah, tenaga kerja tersedia, keamanan dan lingkungan, dan potensi pertumbuhan wilayah. Lalu bobotnya di sini 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,15. Dan kalau di Rengas Dengklok bobotnya berarti 7, akses transportasinya 6, 9, 7, 6, 7 ya. Untuk di Cikampek 8, 9, 6, 8, 8, 8. Di Teluk Jambe Timur 9, 8, 7, 8, 9, 9. Nah, jadi di sini total skor tertimbang seluruhnya bobotnya 1,0. Di Rengas Dengklok 7,1, Cikampek 7,9, Teluk Jambe Timur 8,4. Nah, di sini hasilnya menunjukkan lokasi Teluk Jambe Timur itu memiliki nilai tertinggi, yakni 8,4 yang direkomendasikan sebagai lokasi pilihan. Nah, di sini ada metode 2 yakni perhitungan titik impas atau break even point location. Nah, di sini ada rumusnya BEP unit, FC per P dikurangi VC, yang dimana FC itu fixed cost, P itu harga jual per unit, VC itu variable cost per unit gitu. Jadi di sini untuk lokasi Rengas Dengklok, Cikampek, Teluk Jambe Timur, fixed cost-nya per bulannya ini 20 juta. Variable cost-nya per unit 55.000, harga jual per unitnya
75.000, jadi BEP per unitnya 1.000 unit. Cikampek 25 juta, variable cost-nya per bulan per unitnya 50.000, harga jualnya 75.000, BEP unitnya 1.250. Sedangkan Teluk Jambe Timur fixed cost-nya 22 juta, variable cost-nya per unitnya 48.000, harga jualnya 75.000 dan BEP unitnya 916 unit gitu. Jadi hasil lokasi Teluk Jambe Timur ini memiliki titik impas paling rendah 916 unit, paling efisien secara biaya dan cepat balik modal. Next, di sini ada metode 3, yakni pusat gravitasi atau center of gravity method. Di sini wilayah distribusinya ada Karawang Kota, Rengas Dengklok, Cikampek, dan Teluk Jambe Timur. Koordinatnya XY-nya yakni untuk Karawang Kota ini 8,6, Rengas Dengklok 5,9, Cikampek 12,4, dan Teluk Jambe Timur 9,5. Di sini ada permintaan atau ton per bulan. Di sini untuk Karawang Kota 10, Rengas Dengklok 6, Cikampek 8, Teluk Jambe Timur 12. Nah, di sini ada rumusnya. Ya, rumusnya sigma X1 dikali W1, ya intinya seperti itu. Lalu hasil dari tadi dimasukin yang ini nih, per bobot ya, hasil bobot pokoknya 8 kali 10 semuanya total sampai 8,1. Nilai X-nya ini X1 8,1 dan 5,9. Jadi intinya titik pusat gravitasi ini berada di 8,159, yang dimana posisi ini berada paling dekat dengan Teluk Jambe Timur, yang menunjukkan efisiensi akses dan distribusi produk skincare ke pelanggan di wilayah Karawang dan sekitarnya. Lokasi akhir yang direkomendasikan ini Teluk Jambe Timur dan Kabupaten Karawang. Nah, di sini ada hasil analisisnya nih. Di lokasi Jalan Galuh Mas Raya nomor 153 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat 41361 pada pertimbangan lokasi nih. Nah, jadi pada faktor, di sini ada faktor kondisi dan keterangannya. Jadi kedekatan dengan pasar, kondisinya itu yang Galuh Mas ini, yang dekat Teluk Jambe Timur ini sangat baik kondisinya. Dekat dengan hunian padat dan perkantoran. Akses transportasi baik karena terhubung langsung dengan jalan utama dan akses tol Karawang Barat. Untuk infrastruktur baik, lengkap, tersedia listrik, air bersih, internet cepat, dan area parkir luas. Biaya sewa tanah sedang kondisinya. Keterangannya ya ini kurang lebih 35 juta per tahun. Regulasi dan perizinan mendukung, termasuk dalam zona perdagangan sesuai izin UKL UPL. Nah, berikut ini layout toko Glow Raksen ya. Berikut ini layoutnya toko Glow-nya. Toko Glow Raksen ini layout. Nah, berikut ini ada kebutuhan kapasitas produk dan peralatan produksi. Nah, di sini kapasitas produksinya, layanan produksinya ada basic skincare, ya, premium dan serum series, kosmetik dan makeup series, produk skincare pria. Di sini volume penjualan per bulannya untuk basic skincare ini kurang lebih 3.500 per unit ya. Untuk premium serum series kurang lebih 2.000 unit. Untuk kosmetik makeup series kurang lebih 1.800 unit. Dan produk skincare pria ini kurang lebih 1.000 unit. Kapasitas stoknya juga 5.000 unit. Untuk premium series, untuk premium dan serum series 3.000 unit. Kosmetik dan makeup series ini 2.500 unit. Dan produk skincare pria ini 1.500 unit. Yang dimana ini tuh penjualan basic skincare ini penjualan hariannya itu melalui toko fisik dan online. Lalu untuk premium dan serum series ini stoknya diperbarui mingguan sesuai tren. Lalu kosmetik dan makeup series distribusi harian dan rotasi stoknya itu setiap 3 hari. Dan produk skincare pria ini penjualan regulernya ini dan paket promonya ini bulanan. Jadi volume total semuanya ini ya, volume penjualan per bulannya ini kurang lebih 8.300 unit per bulan. Total kapasitas stok per gudangnya 12.000 unit. Dan total frekuensi operasionalnya ini berkelanjutan off atau online gitu. Jadi peralatan utama di sini ada peralatan utamanya ya. Nextnya ya, peralatan atau fasilitas di sini ada rak display atau lemari pendingin produk, komputer kasir dan sistem POS, perangkat konsultasi digital, gudang dan rak stok barang, lalu studio mini dan lighting cell. Untuk fungsi di sini menyimpan produk sesuai suhu ideal ya yang rak tadi. Lalu untuk komputer kasir dan sistem POS untuk transaksi stok update real time. Untuk perangkat yaitu telekonsultasi dan analisa kulit.
Lalu untuk gudang dan rak stok barang, yakni penyimpanan produk dan pengemasan online order. Lalu Studio Mini dan Lightning Cell ini yaitu pembuatan konten digital dan review produk. Kapasitas dan keterangannya, rak display dan lemari pendingin produk yakni 20 unit ya. 3 rak premium, 10 rak standar, dan 7 pendingin komputer kasir dan sistem pos yakni 3 unit plus software terintegrasi online. Perangkat konsultasi digital, 2 unit Derma Analyzer dan 1 PC admin. Untuk gudang dan rak stok barang yakni kurang lebih 50 meter persegi ruang penyimpanan. Untuk Studio Mini dan Lightning Cell-nya ini yakni 1 set permanen untuk promosi media sosial. Next, di sini ada kebutuhan tenaga kerja teknis atau produksi, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang pertama ada beauty advisor, jumlahnya 6 orang, kualifikasinya ya konsultasi dan rekomendasi produk kepada pelanggan. Lalu ada digital marketing staff, 4 orang, yang dimana kualifikasi atau tugasnya yakni promosi online, konten media sosial, e-commerce, di e-commerce ya. Lalu ada kasir dan admin toko yakni jumlahnya 2 orang. Kualifikasinya yakni melayani transaksi dan pencatatan penjualan. Lalu staf gudang atau logistik yakni jumlahnya 2 orang, dan pengelolaan stok, pengemasan dan pengiriman online. Lalu ada supervisor atau operational 1 orang, yakni yang dimana koordinasi toko, pelatihan staf dan laporan harian. Jadi total semuanya itu 15 orang, tidak termasuk staf dan manajemen utama. Jadi catatannya itu jumlah tenaga kerja dapat meningkat seiring dengan ekspansi cabang baru atau peningkatan volume penjualan daring. Nah, di sini ada estimasi biaya produksi ya. Yang pertama ada capex atau capital expenditure atau investasi awal. Di sini renovasi dan desain interior toko perkiraan biayanya itu 2 miliar ya. 2 miliar. Di sini pengadaan peralatan dan perabot yaitu 1 miliar, pengadaan stok awal produk 3 miliar, promosi awal dan branding 1 miliar, legalitas administrasi yakni 500 juta, dan sistem IT dan omnichannel integration yakni 500 juta. Di sini total capexnya itu 2 miliar ditambah 1 miliar ditambah 3 miliar ditambah 1 miliar ditambah 500 juta ditambah 500 juta. Pokoknya total capexnya itu semuanya 8 miliar ya. Total capexnya semuanya, capital expenditure itu. Lalu di sini yang kedua ada OPEX, operational expenditure atau biaya operasional tahunan. Di sini gaji karyawan dan manajemen yakni perkiraan biaya per tahunnya ini 900 juta, sewa tempat dan utilitasnya itu 600 juta, biaya promosi digital yakni 300 juta, pembelian stok ulang produk yakni 100 juta, dan pemeliharaan dan kebersihan toko ini 100 juta. Jadi total OPEX-nya itu 200 juta per tahun. Total OPEX-nya itu 2 miliar per tahun ya. Jadi total OPEX-nya itu 2 miliar per tahun. Next, kita ke evaluasi dan kesimpulan kelayakan bisnis. Di sini parameter evaluasi ada penilaian. Nah, di sini nih. Parameter evaluasi kesesuaian teknologi operasional, penilaiannya itu layak. Keterangannya itu sistem omnichannel dan aplikasi digital mendukung penjualan online dan offline. Kesesuaian lokasi toko di sini layak ya, karena berada di kawasan komersial strategis dan dekat dengan pusat pendidikan dan perkantoran. Lalu ketersediaan SDM layak, beauty advisor dan staff digital marketing mudah direkrut dan dilatih. Nah, kesimpulan kelayakan teknis ini ya ini berdasarkan evaluasi pendanaan dan kapasitas modal PT Duta Raksen Indrajaya ini sesuai dengan kebutuhan investasi dan biaya operasional awal, sehingga perusahaan memiliki stabilitas financial dan kesiapan teknis untuk melanjutkan usaha retail kecantikan halal edukatif secara berkelanjutan dan layak diimplementasikan. Rekomendasi pengembangannya ini strategi produksinya. Jadi fokus pada integrasi omnichannel, perluasan produk halal, peningkatan kompetensi beauty advisor, serta penguatan branding halal edukatif. Next, di sini ada aspek finansial ya. Di sini komponen jenis usaha, yakni perdagangan produk skincare dan kosmetik halal di era modern. Di sini investasi awalnya atau capex tadi 8 miliar ya untuk modal awal untuk perizinan, stok produk, promosi dan operasional toko. Lalu biaya operasional tahunan atau OPEX di sini kurang lebih 2 miliar per tahun ya. Untuk gaji, sewa, utilitas dan biaya operasional lainnya. Pendapatan penjualan tahunan di sini 4 miliar ya, dikurangi 7 miliar ya
per tahun dari tahun 2006 sampai 2030 dengan salah maaf. Jadi di sini 4 miliar sampai 7 miliar per tahun gitu. Jadi dari tahun 2026 sampai 2030 ini dengan pertumbuhan kurang lebih 20% per tahun. Lalu penyusutan. Nah, di sini ada penyusutan 20 juta per tahun dengan estimasi dari peralatan dan interior toko. Lalu ada tingkat diskonto, discount factor. Ini 20% sampai mengacu pada rata-rata tingkat pengembalian usaha retail modern. Lalu ada umur proyek 5 tahun dari 2026 sampai 2030. Dan pertumbuhan penjualannya ini 15 sampai 20% per tahun. Seiring ekspansi digital dan loyalitas pelanggan. Ini aspek finansial data dasar perhitungan ya. Kalian bisa lihat sendiri ini. Lalu di sini ada aspek finansial, tabel cash flow ya, toko skincare Gloraxen dalam juta. Ini kalian bisa lihat juga ya, penyusutannya. Totalnya 17.210, arus kas bersih dari PV ya, kas bersihnya 101 berapa itu 101.1863. Nah di sini total masuk ya, total kas masuk ini paling lengkapnya nih. Ini tahun periodenya ya dalam jumlah juta rupiah. Total kas masuk itu pada tahun 2026 12 juta. Total masuk 2027 kas masuk pada tahun 2027 4.600.000, pada tahun 2028 5.200.000, pada tahun 2029 6 juta, pada tahun 2030 7 juta. Total kas keluar pada tahun 2026 yakni 7.950.000, pada tahun 2027 2.160.000, pada tahun 2028 2.331.000, pada tahun 2029 2.520.000, pada tahun 2030 yakni 2.729.000. Nah, di sini pada saldo awal kas pada tahun 2027 ini 4.050.000. Nah, pada tahun 2028 6.490.000. Saldo akhir kasnya pada tahun 2026 4.050.000, pada tahun 2027 6.490.000. Jadi balance ya. Nah, berikut ini analisis kelayakan investasi. Ini ada yang pertama ada payback period atau PP. Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi PP itu sama dengan tahun sebelum balik modal ditambah sisa investasi belum tertutup dibagi arus kas tahun berikutnya. Pada tahun 2026 jumlahnya yaitu 4.050.000 ya. 4.050.000 oh ini 4 miliar 4.050.000 sisa 4.050.000 sisa 8 juta dikurangi 4.050 sama dengan 3.950.000. Lalu tahun 2027 bertambah gitu. Jadi 2.440.000 sisa 3.950.000 dikurangi 2 juta dikurangi 2.440.000 maka 1.510.000. Lalu pada tahun 2028 masuk 2.869.000 yakni kemudian modal kembali lagi pada tahun 2018. Jadi payback periodnya ini sama dengan 2 ditambah 1.510 dibagi 2,869 ya. Atau ini lebih singkatnya 2 ditambah 1.510 dibagi 2.869. Jadi sama dengan payback periodnya itu 2,52 per tahun gitu ya. Gitu. Selanjutnya ada ARR ya. Gitu. ARR ini accounting rate of return, yang dimana rata-rata arus kas bersih dibagi investasi awal dikali 100%. Yani yang dimana 4.050 tadi 4.050 ditambah 2.440 ditambah 2.869 ditambah 3.480 ditambah 4.271 dibagi 5 dikali 100 per 8.000, hasilnya 42,78%. Nah, ini berikut ada yang ketiga ada C ya, ini C. C ini adalah NPV, Net Present Value, yang dimana NPV ini ada rumusnya sigma CF1 per dibagi 1 plus R dalam kurung pangkat T dikurangi 1 O ya itu ya. Jadi NPV ini ya dijumlahkan gitu. Dijumlahkan semuanya 4.050 ditambah 4.050 per 1,2 pangkat 1 dan seterusnya. Lalu NPV ini dijumlahkan ya. Jadi hasilnya
apa ini? 3.361,5 ditambah 1.683,6 ditambah 1.635,3 ditambah 1.670,4 ditambah 1.708,4 dikurangi 8.000 sama dengan 2.059,2. Itu hasilnya positif. Nah, selanjutnya ada IRR, Internal Rate of Return. Jadi hasil pendekatan manual atau Excel menghasilkan IRR, yakni 43%. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI, yakni PI-nya yakni PV kas masuk dibagi investasi awal. PI sama dengan NPV, yakni Net Present Value ditambah investasi awal dibagi investasi awal, yakni dijumlahkan ya yang semua tadi jumlah tadi. Jadi 42.059 ditambah 8.000 dibagi 8.000 sama dengan 1,26 ya. Nah, untuk aspek finansial ini kesimpulannya semuanya, jadi indikatornya itu payback period. Ini indikator payback period. Hasilnya itu 2,52 tahun. Kriterianya itu umur lebih kecil dari umur proyek 5 tahun gitu. Kurang dari umur proyek 5 tahun. Keputusannya layak. ARR 42,78%. Lebih besar tingkat harapannya 20%. Keputusannya layak ya. NPV 2,059,2 juta ini kriterianya 0 sih, kriterianya 0 gitu. Lebih besarnya 0 gitu. Tingkat kriterianya gitu layak. IRR hasilnya 43% dengan tingkat kriterianya lebih besar lebih dari 20% sama dengan layak gitu. Untuk PI hasilnya 1,26, kriterianya lebih dari 1, keputusannya layak. Jadi berdasarkan kesimpulannya ya ini, berdasarkan hasil analisis, rencana pendirian toko skincare Glowrexen ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Usaha ini telah memenuhi aspek legalitas, memiliki konsep dan dasar operasional yang jelas, serta didukung peluang pasar yang masih terbuka. Analisis Pestel menunjukkan lingkungan usaha yang relatif mendukung dengan risiko yang dapat dikelola, sementara analisis fisik menegaskan kesiapan lokasi dan operasional. Dari sisi keuangan, proyeksi pendapatan dan profitabilitas ini menunjukkan hasil yang layak dengan MPV 2,05 miliar, IRR 43%, payback period 2,52 tahun, dan profitability indexnya 1,26, sehingga Glowrexen dinilai visible dan prospektif untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apa gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.